Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama dengan gua di sini Doni Priayi, dan hari ini kita akan masuk ke segmen ngomik, ngobrolin komik. Oke teman-teman, jadi daripada berlama-lama langsung kita lihat jadi komik apa yang akan gua review hari ini adalah Nah, jadi ini adalah lanjutan dari The Skull Start Moving in the Dark Night. Jadi seperti apa komiknya? Yuk langsung kita bahas dulu untuk covernya. Nah teman-teman, jadi yang akan gua review itu sebenarnya adalah yang versi ini, yang versi terbarunya, The Skull Start Moving in The Dark Knight Season 4. Tapi kita bahas juga ya keseluruhannya, karena gue suka banget sama covernya yang warna-warni kayak gini. Tapi percayalah ya, walaupun dia warna-warni, ini bukan komik yang ceria, karena ceritanya itu adalah tentang pembalasan dendam, dan ini sadis banget, bukan buat bocil-bocil ya, karena benar-benar sadis banget di sini penghakiman yang dilakukan oleh si pembalas dendamnya. Jadi seperti ini dia warnanya, ada warna kuning, merah, warna biru, dan warna hijau. Udah kayak pelangi-pelangi ya. Nah, untuk di covernya, untuk yang versi season 4 ini tuh seperti ini. Jadi ini adalah nenek-nenek. Jadi di sini si pembalas dendamnya adalah si nenek-nenek ini teman-teman. Dan seperti biasa ya untuk covernya tuh masih sama tuh, masih sama semua. Jadi di depannya ini adalah si orang-orang yang pembalas dendamnya kayak gitu. Nah ini kayak gini, jadi sama aja sih semuanya kayak gini. Dan dia tulisan The Skull Start Moving in the Dark Night-nya ini masih sama ya, kayak dibikin UP Spot kayak gitu. Dan ada tulisan Akasha kayak gini, dan pengarangnya Tetsuo dengan level pembaca yaitu dewasa. Dan di bagian belakangnya juga masih sama kayak gini, ada sinopsis singkat tentang cerita di komik ini. Dan di sini dibuat oleh MNC ya tuh, dan harganya teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke, daripada makin penasaran, langsung kita bahas untuk komiknya. Sekarang gua mau ngejelasin tentang komiknya ya. Jadi seperti biasa ya, kalau Skull Start Moving in the Dark Night ini dia pakai kuping buku seperti ini, yang di dalamnya itu teman-teman pasti tahu ada kayak logo tengkoraknya di bagian sini. Ini juga berlaku untuk komik-komik dia yang lain tuh seperti ini. Gua soroti di sini adalah kualitas kertasnya itu tidak konsisten ya. Kalau seandainya teman-teman buka yang ini agak keras kayak gitu kan. Ini agak keras juga, agak keker kayak gitu kan. Nah untuk yang di versi 3 ini dia agak lemes. Nah ternyata di volume keempat dia balik keras juga, tapi kayaknya ini paling keras di antara yang lain ya. Sebenarnya kalau kertas keras atau lemahnya itu gua nggak terlalu mempermasalahkan sih ya, karena yang penting tuh sebenarnya dari komik tuh yang penting kualitas dari printnya. Gua nggak mempermasalahkan. Gua sebenarnya untuk kertas yang terlalu keker, terlalu keras juga gua nggak terlalu suka sebenarnya, karena ini mengganggu pas kita baca, karena kan komik ini tuh kecil ya, kecil. Jadi kalau seandainya dipegang atau dibaca dalam posisi baring atau di diri atau duduk kayak gitu, ini nggak enak teman-teman, karena ini kan kecil kan untuk posisi satu tangan kayak gini kan. Jadi kalau yang kertas yang keras itu, menurut gua pribadi, gua lebih suka kayak untuk komik-komik yang ukurannya tuh gede, kayak si Monster yang sampai sekarang nggak tahu ya komiknya nggak jalan-jalan lagi ya. Nah kayak gitu tuh sebenarnya cocok. Tapi kalau yang komiknya pas untuk satu tangan kayak gini, gua nggak terlalu suka yang keras, karena nggak enak kalau seandainya teman-teman baca sambil duduk atau tiduran kayak gitu teman-teman. Dan kualitas cetakannya, printnya ini gua suka banget sih, karena dia makin detail gitu kan, gambarnya makin terang kayak gitu ya. Dan untuk level kesadisannya, kalian pasti mengharapkan gua menjelaskan tentang level kesadisannya ya. Ini tuh dia untuk level sadisnya menurun. Jadi lebih sadis di season 3 menurut gua pribadi ya. Jadi kayak kurang sadis kayak gitu. Tapi untuk dari segi cerita, ini yang paling emosional menurut gua ya, karena ceritanya itu berhubungan dengan cerita pembulian. Jadi isu pembulian di sekolah gitu kan. Jadi ceritanya dia ini adalah ibu-ibu yang memiliki seorang anak, yang mana anaknya itu dibully di sekolah teman-teman.
Jadi dia ini kayak merasa bersalah kayak gitu karena mengajarkan sama anaknya tentang rasa kepahlawanan kayak gitu teman-teman. Jadi itu ngajarin anaknya tuh untuk peduli buat orang-orang yang disakiti kayak gitu, dibully kayak gitu teman-teman. Jadi si anaknya tuh pas ketemu orang yang lagi dibully, ditolonglah sama dia gitu kan. Karena kata emaknya ini, kalau seandainya kita menolong orang, maka di suatu saat kita akan ditolong juga sama orang lain. Nah ternyata pas dia nolong orang itu, dia nggak ada yang nolongin sama sekali. Jadi dia tuh dibully terus sampai akhirnya dia mau bunuh diri kayak gitu teman-teman. Nah akhirnya si anak itu bunuh diri dan si orang tua itu punya penyesalan yang amat sangat ya. Dan yang diperparahnya lagi adalah guru-gurunya itu kayak apa ya, kayak nggak care gitu loh sama kasus ini kayak gitu. Jadi sebagai orang tua ya, karena pasti punya perasaan banget sama anaknya ya, karena anaknya itu anak yang baik-baik kayak gitu kan, nggak pernah ngapa-ngapain. Pokoknya intinya dia itu anak yang baik gitulah. Kenapa sampai ada kejadian kayak gitu? Akhirnya dia menghabiskan waktunya untuk mencari orang yang telah membuat anaknya itu sampai seperti itu. Dan singkat cerita akhirnya dia menemukanlah dan terjadilah penghakiman seperti itu teman-teman. Oke, dan ceritanya menurut gua agak turun aja sih, kualitasnya agak turun ya. Cuma di beberapa part memang ada juga yang sadisnya tuh bikin ngilu ya. Jadi ini gua spoiler sedikit ya, seperti ini tuh. Jadi di wajahnya itu dipakai apa sih, kayak buat pengupas buah kayak gitu tuh. Jadi disuruh nelen ini. Ini bener-bener ngeri sih. Cuma ya levelnya nggak sesadis yang season 3. Menurut gua yang paling tinggi itu sadisnya, yang paling gua puas bacanya itu ada di season ke-3. Dan kayaknya si pengarangnya dia dengerin gua deh. Gua pernah bilang kemarin ya di season 2 sama season 3 ya. Ini kan ceritanya The Skull Start Moving in the Dark Night. Jadi ada The Skull kan, kayak tengkorak kayak gitu kan. Gue pernah bahas sebelumnya di season 2 sama season 3. Jadi season 2 sama 3 itu kayak nggak cocok gitu sama judulnya, karena judulnya itu kan ada skull kan, si tengkorak kan. Nah untuk di sesi 2 dan 3 itu nggak ada sama sekali sama hubungannya sama tengkorak gitu kan. Dan ternyata di season 4 muncul lagi si tengkoraknya. Kayaknya dia dengerin review gue atau gimana juga, gue nggak paham juga ya. Dan ternyata balik lagi si topeng tengkoraknya itu dipakai lagi sama neneknya ini teman-teman. Tuh topeng tengkoraknya tuh muncul lagi teman-teman tuh. Jadi cocok lah sama judulnya gitu kan. Nah seperti biasa ya, kalau komik ini tuh gua pasti selalu menebak-nebak penghakiman seperti apa gitu yang akan dilakukan lagi. Karena masing-masing season itu beda-beda cara penghakimannya kan. Nah jadi yang bikin penasaran itu adalah seperti apa lagi penghakiman yang akan dilakukan, atau caranya itu seperti apa. Yang itu bikin penasaran. Dan background orang-orang itu beda-beda semua juga teman-teman ya. Kalau yang itu nenek-nenek, sebenarnya gue juga agak sedikit aneh sih ya sama nenek-nenek, kok bisa sekuat gitu ya. Sama yang kayak di season pertama, kayak kurang apa sih, kayak kurang, kayak dipaksain aja gitu kan. Ini tuh nenek-nenek ya. Kalau yang pertama itu kakek-kakek oke lah karena dia cowok kan. Ini nenek-nenek yang udah tua kayak gitu teman-teman, kok punya kekuatan seperti itu. Jadi kurang wajar kayak gitulah, seorang nenek-nenek yang udah tua kayak gitu punya kemampuan untuk mengalahkan orang-orang yang jauh lebih muda kayak gitu. Apalagi preman-preman di sini tuh ya, dia badannya itu kayak agak bagus kayak gitu. Untuk di bagian selanjutnya gue bisa memaklumi ya, karena dia tuh udah ada rencana gitu kan sebelum dia menghakimi si korbannya. Kalau di pertama oke lah ya, maksudnya dia kayak cuma modal fisik aja, modal nekat aja kayak gitu kan. Kalau yang selanjutnya itu dia ada rencananya. Cuma ya apa ya, kayak kurang aja sih tenaga seorang nenek-nenek tuh ya. Kalian bisa tahu lah ya tuh, kayak pakai kayak gini kok masih bisa bertahan kayak gitu. Mungkin karena kekuatan cintanya sama anaknya ya, tapi menurut gue juga nggak logis juga sih sebenarnya ya. Menurut gue ini bukan yang terbaik ya di season dia yang lainnya. Menurut gue tuh season yang paling gue suka tuh sebenarnya season 2 ya, sama season 3. Tapi secara cerita dan emosional, ini menurut gue yang paling emosional dan paling dapet gitu alasan kenapa dia balas dendam. Cuma ya untuk level sadisnya ya agak kurang gitu ya. Tapi menurut gue ini juga wajib lah buat teman-teman koleksi. Menurut gue enak juga dibuat dibaca ya. Karena komik ini Skull Start Moving in the Dark Night ini semuanya enak banget ya buat dibaca. Jadi teman-teman nggak perlu mikir atau butuh logika apa buat bacanya, ya tinggal baca aja karena ceritanya itu ngalir aja teman-teman. Enak juga dibaca, simple kayak gitu. Oke teman-teman, jadi sekian review gue hari ini Skull Start Moving in the Dark Night karangan Tetsuo ya. Untuk harganya sini teman-teman bisa lihat harganya 58.000. Tapi kalau seandainya teman-teman beli
di online kayak gua biasanya di Dojo Buku ya, ini dapetinnya dengan diskon 15%. Jadi kurang lebih harganya tuh 50-an atau 40-an, hampir 50.000 kayak gitulah ya. Nah, buat teman-teman yang pengen beli ya, gua sertakan juga link pembelian di deskripsi. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi komik ini teman-teman. Dan untuk akhir kata gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.